Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Sosial akan menjelaskan tentang kognisi sosial. Kognisi sosial adalah tata cara kita menginterpretasikan, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Kognisi sosial dapat terjadi secara otomatis. Contohnya, saat melihat seseorang dari suatu ras tertentu, misalnya Cina, secara otomatis kita berasumsi bahwa orang tersebut memiliki ciri atau sifat tertentu. Ada 5 aspek kognisi sosial. Yang pertama, memperhatikan yang inkonsisten. Individu lebih cenderung memperhatikan yang inkonsisten untuk membuat suatu kesimpulan mengenai suatu gejala sosial. Yang kedua, memperhatikan yang negatif. Individu cenderung memperhatikan hal-hal yang negatif saja dari seseorang dan tidak menghiraukan sisi baik orang lain. Yang ketiga, keraguan karena motivasi. Yang keempat, berpikir kontrafaktual. Individu mengabaikan informasi terbaru yang ia terima dan menyimpulkan sesuatu berdasarkan informasi yang sudah lebih dahulu ada. Yang kelima, pribadi dan benda milik. Individu seringkali juga memberikan atribusi tertentu kepada orang lain berdasarkan benda yang dimiliki. Tahap perkembangan kognisi sosial. Perkembangan kognisi sosial pada individu terjadi karena pengalaman pribadi dan komunikasi yang luas di lingkungan masyarakat. Adapun tahap-tahap perkembangan kognisi sosial menurut Selman dalam Sandrock yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap 0, yaitu sudut pandang egosentris pada usia 3-6 tahun, yaitu anak belum dapat membedakan antara perspektif sendiri dengan perspektif orang lain. 2. Tahap 1, yaitu sudut pandang subjektif pada usia 6-8 tahun, yaitu anak mulai menyadari bahwa masing-masing pribadi memiliki suatu kehidupan psikologis yang tertutup dan bersifat subjektif serta unik. Artinya anak mulai menyadari bahwa tiap pribadi dapat memiliki pikiran-pikiran dan perasaan yang berbeda dengannya. Yang ketiga, tahap 2, yaitu sudut pandang yang timbal balik pada 8-10 tahun, yaitu anak telah mampu merefleksikan pikiran-pikiran perasaannya sehingga ia mulai mampu memahami subjektivitas orang lain. Yang keempat, tahap 3, yaitu sudut pandang timbal balik atau orang ketiga pada 10-12 tahun, yaitu anak telah mampu menempatkan diri pada posisi orang ketiga yang netral. Dia tahu bahwa pemikirannya bisa menjadi objek pemikiran orang lain dan sebaliknya. Yang terakhir, tahap keempat, yaitu sudut pandang yang bersifat kemasyarakatan atau yang bersifat pendalaman pada usia 12 sampai dewasa, yaitu tindakan, pikiran, motif atau perasaan dipahami secara kejiwaan dan munculnya pemahaman baru tentang kepribadian yaitu dari sifat-sifat bawaan, keyakinan, norma, dan sikap. Berikut adalah bias kognisi sosial. Yang pertama adalah kesalahan generalisasi. Merupakan kecenderungan melakukan overgeneralisasi dari kasus-kasus individual atau dari sampel kecil dan berdasarkan pengalaman pribadi. Primary effect merupakan salah satu contoh kasus dari gejala generalization fallacies, yaitu penilaian kita terhadap seseorang atau perilaku berdasarkan pada kesan pertama, di mana kesan pertama ini bisa membawa kita pada interpretasi selanjutnya yang keliru dan menyesatkan. Kedua adalah keteguhan keyakinan. Kita cenderung mengukuhi atau memelihara keyakinan, belief yang kita miliki meskipun kita memperoleh informasi baru. Yang ketiga adalah halo effect. Kecenderungan kita saat membuat keputusan tentang orang lain yang tidak kita kenal atau ketika kita memiliki informasi yang sedikit, sehingga kesan umum yang kita miliki tentang seseorang sebagai orang yang baik atau buruk akan mempengaruhi persepsi kita tentang beberapa ciri trait dan lebih khusus dari orang tersebut. Keempat adalah bias negativitas. Kita memiliki sensitivitas yang besar terhadap informasi negatif daripada informasi positif. Selanjutnya adalah bias optimistik. Adalah kecenderungan kita untuk mengharapkan agar segala sesuatu dapat berakhir dengan baik. Menunjukkan bahwa kebanyakan orang percaya bahwa mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar dari orang lain untuk mengalami
mengalami peristiwa positif dan kemungkinan lebih kecil untuk mengalami peristiwa negatif. Yang keenam adalah self-fulfilling prophecy, merupakan sebuah proses di mana seseorang memiliki ekspektasi tentang orang lain, akhirnya mengarahkan orang lain tersebut untuk bertingkah laku dalam cara yang sesuai dengan ekspektasi tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai fenomena kognisi sosial di dunia nyata. Yang pertama ada stigmagenetik pada kelompok sosial tertentu, seperti anggapan masyarakat bahwa orang Sumatera dan Madura memiliki karakter yang keras dan kasar. Yang kedua, memprediksi pekerjaan seseorang dilihat dari penampilan. Contohnya adalah saat kita melihat wanita yang pandai bernyanyi, kita pasti berpikir bahwa dia adalah seorang artis. Namun pada kenyataannya, dia adalah seorang koki. Selanjutnya, fenomena kognisi sosial di dunia maya. Yang pertama ada seseorang yang mencari perhatian di media sosial. Contohnya adalah seseorang yang sedang sedih dan butuh teman untuk berbagi. Yang kedua, pengiring pendapat masyarakat. Contohnya adalah seorang YouTuber yang membuat konten berisi sebuah pendapat atau pendapat mengenai sebuah kasus hangat yang terjadi saat itu. Video tersebut tanpa sengaja melarang cara pandang atau pendapat masyarakat yang menonton video tersebut mengenai kasus yang sedang hangat itu. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.